Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, rumus umumnya atau bentuk umumnya itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat. Nah, sedangkan fungsi kuadrat yaitu fx atau y, dia bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, dengan a, b, c-nya bilangan real, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, nanti bentuk grafik fungsi kuadratnya itu berbentuk parabola. Lalu, apa saja sifat-sifat dari fungsi kuadrat? Ini berdasarkan nilai A-nya dulu. Tadi nilai A itu bilangan atau koefisien dari variabel X pangkat 2. Nah, sifat-sifatnya berdasarkan nilai A. Yang pertama, jika A lebih dari 0 atau A-nya positif, maka grafik atau parabolanya dia terbuka ke atas. Lalu, fungsi kuadrat ini akan memiliki nilai ekstrim minimum yang dinotasikan dengan Y, min. Lalu, sifat kedua, jika A kurang 0 atau A-nya bernilai negatif, maka grafik atau parabolanya terbuka ke bawah. Dia dinotasikan dengan Y-nya itu jadi maksimum. Sifat-sifat fungsi kuadrat berikutnya. Tadi berdasarkan nilai A, sekarang kita lihat berdasarkan nilai diskriminannya. Nilai diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ya, apa saja sifatnya? Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka nanti grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Itu sifat pertama. Lalu, sifat kedua, jika D sama dengan 0, maka grafiknya nanti menyinggung sumbu X di X-nya 0 atau di sebuah titik. Nah, sifat yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka nanti bentuk grafiknya tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Nah, di sini kita akan lihat kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X, bagaimana bentuk gambarnya. Ya, kita lihat gambar yang pertama. Tadi kita lihat nilai berdasarkan nilai A-nya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, dia parabolanya bentuknya terbuka ke atas. Ya, kita kelompokkan dulu yang bagian atas, A-nya lebih dari 0. Ya, lalu tadi berdasarkan nilai diskriminannya, kalau D-nya lebih dari 0, berarti dia memotong di sumbu X di dua titik yang berbeda. Kita bisa lihat ya, sumbu X itu kan yang horizontal, kita lihat. Dia memotong di dua titik yang berbeda. Nah, kita lihat sekarang gambar kedua. Masih dengan A-nya lebih dari 0. Sekarang, D-nya kita lihat, yang kalau D-nya sama dengan 0. Tadi kalau dia nilai diskriminan sama dengan 0, dia akan menyinggung sumbu X di sebuah titik.
Nah, ini kan kita lihat sebuah titik kan dari gambarnya. Lalu, kalau D kurang dari 0, tadi dibilang artinya itu tidak memotong atau tidak menyinggung di sumbu X. Jadi dia kayak ngambang atau melayang di atas sumbu X. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan A-nya kurang dari 0. Dia parabolanya terbuka ke bawah. Ya, hampir mirip, hanya bedanya di tadi terbuka ke atas kah atau terbuka ke bawah kah, ya. D lebih dari 0, dia memotong di dua titik yang berbeda. D sama dengan 0, dia hanya memotong atau menyinggung sebuah titik. D kurang dari 0, dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung sebuah titik. Nah, tadi sudah dijelaskan bentuk-bentuk gambar, bagaimana dia gambar parabolanya jika A-nya lebih dari 0, jika A-nya kurang dari 0, lalu bagaimana dengan kalau D-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0, D-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita bagaimana cara menggambar grafik atau parabola tersebut. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Tentukan dulu titik potong dengan sumbu X yang syaratnya itu Y-nya sama dengan 0. Itu langkah pertama. Lalu langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Dengan syarat X-nya sama dengan 0. Itu langkah kedua. Lalu langkah ketiganya, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu dia merupakan sumbu X, koordinat X. Rumusnya itu min B per 2A. Ya, min B per 2A. Itu rumus menentukan sumbu simetri. Ya. Langkah keempat, yaitu menentukan nilai ekstrim. Rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Yang D itu isinya B kuadrat min 4AC. Ya. Lalu langkah kelima, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Titik balik dan titik puncak ini kita dapat dari tadi langkah ketiga dan keempat, sumbu simetri dan nilai ekstrim. Itu langkah kelima. Lalu langkah keenam, tentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Ya, jadi biar bisa kita terlihat nanti bentuk gambar kurvanya itu seperti apa, bentuk gambar grafiknya itu seperti apa. Nah, itulah tadi 6 langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Berikutnya kita coba ke contoh soal. Contoh soalnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Itu soalnya. Penyelesaian yang pertama, ya. Biasakan selalu untuk persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ini tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya isinya apa aja. Tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ibu ingatkan lagi, A itu koefisien dari variabel X pangkat 2. B itu koefisien dari X. C itu yang hanya sebuah angka saja. Itu yang selalu kalian tulis dulu diketahuinya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Setelah itu, untuk melihat dia terbuka ke atas atau ke bawah, lihat nilai A-nya. Kalau A-nya positif,
terbuka ke atas, kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Karena depan angka X pangkat 2 itu kan sebenarnya 1. 1 biasanya tidak ditulis. Nah, kita lihat, depannya itu tidak ada negatifnya. Berarti nanti bentuk grafik ini dia terbuka ke atas. Ya, setelah kita tulis diketahuinya tadi, berikutnya kita coba sesuai langkah-langkah yang telah Ibu sampaikan bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Tadi soalnya X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan Y. Ya. Y-nya kita ganti 0, makanya jadi X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, lalu dari sini kita faktorkan yang dua pasang kurung. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada memfaktorkan, ada kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Ya, kita faktorkan bentuk persamaan ini, dapatlah X plus 1 dikali X kurang 5. Berarti X yang pertama nilainya min 1, X kedua nilainya 5. Jadi titik potong grafiknya itu dengan sumbu X. Kalau sumbu X tadi kan dibilang Y-nya 0, berarti titiknya min 1,0 dan 5,0. Inilah langkah pertama. Langkah kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya, lagi-lagi X-nya diganti 0. Ya, kalau sudah masukkan angka, didapatlah Y-nya sama dengan min 5. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,-5. Lalu langkah ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri. Tadi rumusnya X sama dengan min B per 2A. B-nya itu min 4, A-nya 1. Berarti min, buka kurung, min 4 dibagi 2 kali 1. Min kali min hasilnya plus. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sumbu simetrinya X sama dengan 2. Lalu menentukan nilai ekstrim. Tadi rumusnya min D per 4A. Yang D-nya itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Masukkan angkanya, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, didapatlah min 9. Kalau sudah, 3 sampai 4 itu merupakan koordinat titik balik, titik ekstrim. Nah, P-nya 2,-9. Lalu, langkah terakhir, tadi kita tambahin titik bantunya. Ya, titik bantunya ini bebas terserah kalian, biar kita bisa lihat bentuk kurvanya itu seperti apa. Ya, jadi tidak penyok-penyok bentuk kurvanya. Nah, Ibu sini berikan X-nya 1. Masukkan nilai X ini ke rumus soalnya. Tadi kan soalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Ganti nilai X-nya itu dengan yang Ibu kasih titik bantunya. Kalau X-nya 1, masukkan X-nya 1. Kalau X-nya 2, ganti dengan X-nya 2.
Kalau X-nya 3, gantilah dengan X3. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 6 kita bisa gambarkan grafik fungsinya ya. Tadi langkah pertama kita dapat min 1,0 dan 5,0 ya. Setelah itu, langkah kedua terhadap sumbu Y yang X-nya nilainya 0. Didapatlah Y-nya itu min 5. Lalu langkah ke-3 dan 4 kita cari persamaan sumbu simetrinya dulu. Lalu dapatlah juga kita nanti titik balik, titik puncak. Dapatlah dia 2, min 9 ya. Lalu tadi kita pakai titik bantu dari 1, 2, 3 X-nya 1, 2, 3. Kalau sudah dapat sesuai langkah-langkah dari 1 sampai 6, kita hubungkan titik-titiknya. Gambarnya dapatlah seperti ini ya. Jadi tadi min 1,0, 5,0, lalu 0,-5, titik bantunya 1 sampai 3, lalu titik baliknya tadi 2, min 9 yang ini. Ya, materi kita untuk hari ini yaitu tentang menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, berikutnya untuk lebih memahami kalian dalam pelajaran materi tentang fungsi kuadrat, kita coba ke latihan soalnya.